Halo teman-teman Ekanan Squad. Hari ini Ekanan Training kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Polisi Satwa Mabes Polri, yaitu Kombes Pol Bapak Sudaryono selaku Kasubdit Harpet. Kolaborasi antara Polisi Satwa Mabes Polri dengan Ekenine Dog Training berupa sharing wawasan dan pengetahuan seperti ini sering dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas polisi satwa di bidang pelatihan satwa, pemeliharaan, serta perawatan kesehatan satwa di lingkungan Polsatwa Mabes Polri. Kegiatan kali ini diawali dengan berkeliling area pelatihan Ekenine Dog Training, area perawatan satwa, area kandang, peninjauan kendaraan operasional Ekenine Dog Training, hingga demonstrasi hasil kolaborasi pelatihan polisi satwa dengan Ekenine Dog Training oleh unit K9 Samapta Polres Cimahi yang menampilkan hasil pelatihan dari kepatuhan, ketangkasan, hingga materi proteksi untuk keperluan kepolisian. Sit. Push. Push. Nah, setang. Push. Push. Guys. Aus. Sit. Push. Push. Mau tahu keseruan kegiatan kali ini? Yuk mengenal lebih jauh tentang polisi satwa pada podcast berikut ini bersama Bapak Kombes Pol Sudaryono dan Bapak Kompol Sehapudin di Ekenine Dog Training. Peace out. Oke teman-teman Ekenine Squad, kembali lagi bersama saya Aris dari Ekenine Dog Training. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena hari ini Ekenine kedatangan bapak-bapak polisi satwa. Wah, selamat siang teman-teman. Siang teman-teman. Mungkin
teman-teman di rumah mungkin ada yang sudah kenal, tapi juga mungkin ada yang belum ya. Dan ya, izin kalau boleh mungkin dari teman-teman Pak Sudaryono perkenalkan diri dulu untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan Eke9 Doc Training. Silakan teman-teman. Terima kasih Pak Aris. Kami sudah diterima tadi di AK9 Doc Training. Kami sudah diantar dan diperlihatkan fasilitas yang ada di sini. Kami dari Direktorat Polisi Satwa. Kami jabatannya Kasubdit Harvest Pemeliharaan dan Veteriner di Direktorat Polres Satwa Polsabara Baraka Polri. Nama Sudaryono pangkat Kombes Polisi. Luar biasa. Ini tamunya udah top nih ya, karena ini sekarang. Terima kasih Komandan telah hadir. Mungkin dari Pak Sahabudin bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih untuk Bang Aris. Saya sama dari Direktorat Polisi Satwa. Saya di tingkat 9, khususnya di Sudut Cakap. Pangkat saya Kompol Sekunder, jabatan saya Kasubdit Dalmas. Nah, sementara ini sampai saat ini saya membidangi pelacakan umum dan budaya masak sampai saat ini. Terima kasih Pak. Siap, benar. Alhamdulillah ya, hari ini senang sekali Eke9 kedatangan komandan-komandan yang luar biasa, baik secara pengalaman dari operasional, kemudian juga dari pelatihan juga ya. Nah, mungkin teman-teman pengen kenalan tentang polisi satwa. Polisi satwa itu apa sih sebenarnya komandan? Kan kita taunya polisi lalu lintas atau polisi yang suka nangkap penjahat nih. Jadi saya mewakili netizen nih yang nggak tahu polisi satwa itu apa sih, Dan? Ya, terima kasih Pak. Polisi Satwa memang perlu masyarakat tahu, polisi satwa polisi yang bekerjanya dengan satwa. Kita punya K9 dan kuda. Jadi polisi satwa itu polisi yang bekerjanya dibantu oleh satwa K9, anjing dan kuda. Untuk tugas-tugas kepolisian mendukung tugas-tugas pelacakan narkotika, kemudian pelacakan handal, kemudian tugas-tugas SAR. Itu tugas-tugas itu sebagai pendukung teknis operasional kepolisian. Oke. Tugas saya tambahkan Siap, Dan. untuk kuda itu untuk protokol. Protokol itu apa sih, Dan? Protokol itu ya Pengawalan, penyambutan tamu negara gitu, Dan ya. Protokoler gitu ya. Siap. Nah, Dan izin kalau boleh tahu, polisi satwa di Indonesia itu ada berapa yang sekarang mungkin bertugas? Mungkin satwanya dulu deh. Atau di mana aja sih tugas-tugasnya polisi satwa itu kalau di daerah-daerah gitu? Jadi polisi satwa itu berpusatnya itu di Direktorat Polisi Satwa Polsabara Baraka Polri. Siap. Dan setiap polda itu ada polsatwanya. Setiap polda ada polsatwa. Polsatwanya itu juga ada K9, anjing dan kuda. Siap. Termasuk sampai ke tingkat Polres. Bahkan juga ada polsek yang memang kondisinya memerlukan dukungan dari polsatwa ada. Ya. Jadi tergantung dari tingkat kerawanan, juga tingkat kamtipasnya itu perlu dukungan atau tidak polsatwa. Baik. Nah, kalau satwanya sendiri, Dan, wah nih Pak Sahabudin mungkin bisa jawab nih. Ada berapa ekor satwa nih di Indonesia? Waduh. Ya, kira-kira kalau hitungannya, ya, kita punya ada sekitar 70-an yang ada di Polsatwa. di Mabes. Di setiap polda, Ya. kira-kira ada 10. Kira-kira mungkin ada sekitar 2000. Itu satwa K9 saja Kasih ya. bila. Kalau kita punya jenis Belgian Malinois, ada Labrador, ada German Shepherd, ada Rebel, ada Dutch Shepherd. ya, Tapi semuanya itu diperlakukan sebagai mitra siap. untuk menangani tugas-tugas kepolisian. Jadi teman-teman nih, jadi satwa yang bertugas dalam kepolisian itu diperlakukannya secara baik ya. Jadi bukan berarti terus mereka dipekerjakan, dipaksa untuk bekerja, kemudian juga tidak diperhatikan kesejahteraannya. Tadi dibilang sama komandan,
mitra loh. Nah, ini Komandan, kalau tentang mitra gitu ya, kenapa satwa itu dipergunakan di dalam kepolisian? Padahal kan izin dan sekarang kan gadget, satelit, ya kan? Kemudian juga mungkin teknologi itu udah luar biasa. Kenapa sampai dunia udah secanggih ini satwa masih dipergunakan untuk tugas negara dan izin? Jadi memang satwa ini memiliki keunikan khusus. Siap. Dan tidak setiap tugas-tugas itu bisa ditangani oleh teknologi kita. Dan anjing kita ini sebagai penjamin kepercayaan bahwa situasi itu aman. Siap. Jadi saat tamu-tamu negara seperti Raja Fahd, Presiden Amerika, Biden datang ke Bali, itu semuanya sudah disterilkan oleh kinain kita. Saat kinain kita sudah orang sudah memberi oke, bersih, berarti aman. Boleh turun ya, turun. Presiden aja sampai tadi Raja Fahd aja ya dari Arab Saudi yang notabene-nya negara Muslim gitu ya, itu nggak anti terhadap canine ya, terhadap satwa dogi lah kita bilangnya. Mempercayakan sepenuhnya untuk situasi aman, tidak ada bahan peledak, ya itu kepada canine. Oh teman, jadi sekarang sudah semakin jelas ya kenapa dengan teknologi secanggih ini dunia tapi orang-orang atau di negara masih percaya dengan kemampuan satwa untuk pengamanan ya, untuk pelacakan atau untuk apapun yang sifatnya membantu manusia gitu ya. Mungkin dari Pak Syafuddin nih saya mau tanya nih, pengalaman yang paling luar biasa saat bertugas bersama satwa, mungkin ada cerita-cerita unik gitu dan yang bisa disampaikan gitu. Banyak sih pengalaman saya pas tugas di Irian ya, pembebasan Sandra. Waduh, itu apa dan ceritanya Sandranya pegawai Freeport. Oh, Freeport, siap. Sandra, saya padahal anu tersebut kita tugas tuh ibaratnya bukan pawangnya, kita bawa. Tadi kita yakin bahwa Ari bisa. Ya. Sama teman saya dalam almarhum. Ya. Dia pawangnya. Saya senior waktu saya kasih pangkat satu. Ya. Dia bilang gimana Pak? Udah, aku yakin kalau lepas tali. Adi kalau lepas. Kalau kita udah sehati sama dia, pasti Adi itu jalan kemana? Lepasan. Ya. Jadi saya meyakinkan kasih Pak. Dia lepas tali sampai sana, kaget saya. Kok ini anjing kok begini? Kenapa itu dah? Kenapa kan dia mana? Saya belum paham juga kan. Ya. Saya ini nanti anjing. Bahwa ini anjing ada sesuatu di sini saya bilang gitu. Oh. Pawang pun nggak paham juga ya. Lain pasukan banyak dapat. Dari tentara ada. Apa? Ternyata ternyata ada orang sembunyi di sana. Wih, kenapa? Ya. Berarti bahasanya. Jadi berhasil menemukan titik penyanderaan ya. Dan berhasil untuk diselamatkan sandranya. Siap dan gimana? Jadi sampai itu tugas kinain itu ke mancanegara. Ya. Itu juga cukup membanggakan negara kita Indonesia. Ya. Dan terakhir itu bencana alam yang ada di Turki. Sardok ya. Sardok. Siap dan. Gimana tuh ceritanya dan? Jadi ada permintaan dari Basarnas kepada polisi untuk turut serta melakukan bantuan korban bencana alam. Baik. Yang di Turki itu hanya boleh dimasuki kalau timnya itu membawa satwa. Oh, canine ya. Ya. Jadi kita mengirim ada 2 dikirim ke Turki bersama dengan Basarnas. Alhamdulillah ada beberapa korban yang bisa dilacak. Ya. Dan alhamdulillah semua bisa terselesaikan dengan baik. Kembali mendapat penghargaan dari negara Muslim. Itu Turki itu kan negara Muslim ya dan ya. Dan nggak ada masalah ya dogi masuk ke negara itu, apalagi ini kan bencana ya. Jadi mungkin
selama ini beberapa oknum lah ya, ada yang kurang suka sama Dogi, ada yang suka, itu wajar ya. Tapi kita mesti belajar tuh dari komandan cerita tadi tentang operasional anjing K9 Pos Satwa yang datang ke negara muslim untuk membantu dan diterima dengan baik ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman dog lovers di Indonesia supaya sayang sama satwa, juga bisa memberikan suatu pandangan bahwa polisi itu juga memiliki kemampuan selain mungkin di lalu lintas, juga mampu untuk mengendalikan satwa itu sendiri ya, untuk membantu masyarakat tentunya. Nah ini Dan, ada pertanyaan nih, kan di polisi satwa itu ada anjing pelacak ya. Pelacak itu apa sih Dan ya? Kalau boleh tahu. Yang pertama Narkoba. narkotik itu. Ya. Kemudian Bahan peledak. kemudian ada kemampuan untuk pelacakan umum. Pelacakan umum. Kriminal. Untuk itu bagaimana melacak ada tindak kriminal. Siap. Melacak bagaimana barang itu hilang bisa ditemukan kembali. Siap. Gitu. Kemudian ada kemampuan untuk dalmas. Nah, dalmas itu apa Dan? Dalmas itu pengendalian massa. Oke. Jadi kinen kita bisa turut serta dalam pengendalian massa. Ya. Apabila ada demo, jadi juga kinen bisa serta secara tugas ada pengendalian massa. Ya. Juga ada perbantuan program bencana. Oh, sangat. Seperti di jalur, Ya. kita sama kinen. Dan besar juga Dan ya. Itu gimana Dan kalau udah untuk SAR itu sendiri apa tugasnya? Karena korban kalau di tengah yang tidak akses jalannya, bagaimana bisa ditemu dengan Evakuasi. Siap Dan. Evakuasi sudah diperlukan untuk menjangkau lokasi yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan-kendaraan. Sedangkan kinain itu tugasnya melacak apabila ada korban yang belum ditemukan, itu kinainnya bisa bekerja melacak ada korban-korban yang sudah meninggal, ada korban-korban yang masih hidup, tapi tidak bisa bergerak, sehingga memerlukan pertolongan. Ya. Nah, ini Dan, ada pertanyaan di masyarakat. Katanya kalau anjing melacak narkoba itu, biar dia bisa melacak narkoba, dikasih narkoba katanya, dimakanin gitu. Bener nggak Dan itu sebenarnya? Gimana sih itu sebenarnya Dan sebagai pelatih? Pak, itu sebetulnya sih tidak begitu. Siap. Hanya sih masyarakat sana kita melalui narkoba, apa dia buat makan. Oh. Ya, dan makan bau saja. Oh, perkenalan bau. Itulah di sana narkoba ini apa ganja, heroin, sama dengan dalam itu sama. Pengenalan bau saja. Nah, terus katanya umurnya jadi lebih pendek karena mencium bau bahan peledak atau mencium bau narkotik itu gimana Dan? Nah mungkin teman-teman bisa tahu nih gimana Dan? Apa juga? Ya juga ya. Umurnya dari Tuhan. Tapi memang harus perlu diketahui masyarakat bahwa umur produktif anjing yang dipekerjakan di polisi itu ada batasnya. Maksimal ya 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah. Karena hitung-hitungannya 1 tahun usia anjing sama dengan 7 tahun manusia. Jadi kalau usianya 1 tahun anjing, 7 tahun manusia. Jadi kalau kira-kira anjing dipensiunkan sempurna 8 tahun ya kira-kira hampir sama lah dengan polisi yang usianya 58 tahun. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, jadi jangan dengar gosip ya. Ini harus langsung belajar dari polisi satuannya. Kalau mungkin ada pertanyaan yang mungkin itu menjadi simpang siur beritanya, jangan langsung bikin gosip, jangan menyimpulkan kayak saya belajar langsung sama komandan-komandannya ya kan. Nah, satu lagi tentang perawatan. Kan tadi disebutkan ya, banyak sekali satuannya di Indonesia ini, apalagi di Mabes juga ya. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu gimana sih cara merawat polisi satwa, khususnya di satwanya ya, doginya itu atau kudanya itu dirawatnya gimana? Kalau perawatan kuda itu mulai kita dari kandang, pemberian makan,
vaksin, obat, vitamin itu terus dilakukan setiap hari, rutin dicek. Siap. Dan selalu dicek apabila ada kelainan setiap hari. Siap. Dari mulai pupnya, dari mulai bulunya, dari komunikasi, airnya, air mata, kulit, semuanya semua dicek. Jadi untuk memastikan bahwa satwa kita bisa bekerja dengan baik, itu sejak awal kita cek terus, dan kita juga didampingi, kita punya dokter hewan, itu ada 6, secara rutin bergiliran untuk memeriksa kesehatan anjing. Ada 70-an, kemudian kuda ada 19, itu secara rutin. Dokter hewan semua gitu. Nah, itu teman-teman, jadi bukan dogi itu langsung tiba-tiba bisa melacak, bisa proteksi ya, tapi juga yang tadi disebutkan komandan, kalau kesejahteraannya tidak diperhatikan, tidak mungkin satwa itu bisa bekerja secara maksimal. Dan tentunya tadi sudah disebutkan ya, ada fakultas kedokteran hewan yang bermitra, sehingga benar-benar satwa-satwa ini yang ada di Mabes ataupun di wilayah-wilayah terperhatikan dengan baik ya. Nah, terakhir nih Dan, mungkin ada teman-teman yang di sekarang nih yang masih sekolah, ya kan, pengen masuk polisi satwa. Nah, gimana caranya Dan? Pengen jadi polisi satwa itu gimana? Mungkin kan saya udah telat komandan kenalnya sama komandan oleh dulu udah jadi polisi satwa saya. Nah, cita-citanya nih saya senang satwa dari kecil kan. Terus pengen jadi polisi juga. Nah, gimana caranya saya jadi polisi satwa itu gimana mewujudkannya? Jadi rekrutmen polisi itu kan ada beberapa. Yang pertama secara reguler. Ya. Jadi setiap masyarakat yang memenuhi syarat formal, yang memenuhi syarat, administrasi pembicaraan, dan ikut seleksi secara umum. Apabila nanti sudah diterima dan ditempatkan, nanti pengembangannya di kesatuan masing-masing. Kalau nanti dia punya naluri, punya hobi, punya passion ke satwa, mungkin bisa diarahkan ke sana. Ada juga yang jalur rekrut. Apa itu Dan? Jalur rekrut itu apabila ada masyarakat yang memiliki punya prestasi di bidang satwa, papan atau atlet kuda, mungkin bisa dilakukan rekrut itu. Rekrut itu polisi mencari bibit unggul dari masyarakat. Ya, bisa didapat direkrut untuk dicarikan polisi satwa. Wah, bisa lama saya mengelamar dari polisi satwa. Jadi terus apalagi Dan selain itu mungkin ada informasi lagi yang gimana jadi teknis jadi polisi satwa itu. Tadi soal rekrut itu yang mungkin saya baru dengar, nah, itu gimana teknisnya? Jadi direkrutnya itu bagaimana teknisnya Dan? Jadi mungkin kita melamar atau dilihat sama Mabes atau gimana? Jadi namanya rekrut proaktif. Ya. Jadi dari kita polisi itu mencari bibit-bibit prestasi yang ada di masyarakat, apa punya kemampuan atlet kuda, kemudian bawahnya nilainya punya prestasi, dan itu dibuktikan dengan formal. Bukan hanya katanya, katanya bagus, katanya pinter, tapi nggak ada buktinya. Kemudian juga ada yang habis Quran bisa. Untuk pesantren memang itu betul-betul punya kemampuan, punya prestasi, bisa habis Quran. Dari pesantren, dari siapa, dari apa dapat direkomendasi. Dari polisi nanti mencari bibit-bibit itu dengan cara seperti itu. Dan itu bisa untuk menjadi, kalau ingin jadi polisi satu ya polisi satu. Oke, itu teman-teman. Nah, apa lagi informasi kita ya? Nah, mungkin untuk terakhir nih, sesi penutup ini dari Pak Daryono, dari Pak Syafrin, jadi ada pesan-pesan untuk teman-teman lover atau masyarakat. Jadi apa yang bisa disampaikan? Ya, kalau kita sebagai polisi satwa yang berhubungan dengan satwa, memang satwa ini dan juga itu menjadi mitra kita, menjadi pasangan kita bekerja, sehingga seperti kita merawat diri kita sendiri. Kalau kudanya sakit, anjing sakit, kita juga sakit. Jadi ada kecintaan yang mendalam antara hubungan antar manusia dengan satwa.
Inilah salah satu kunci keberhasilan dari polisi pelatih itu adalah bagaimana menjalin hubungan batin, rasa kasih sayang, agar supaya semuanya sehat, semuanya bisa menjalankan tugas dengan baik. Polisi sakit, artinya nggak bisa dipakai. Iya. Artinya sakit, polisi juga nggak bisa bekerja. Betul. Jadi keduanya simbiose mutualisme, saling menguntungkan. Seperti halnya kalau kita hubungan dengan di keluarga, suami istri, harus saling mendukung, saling menyayangi. Bahkan juga kalau sudah cinta sama ini, itu melebihi dari siapapun. Waduh. Jadi kalau adil itu jarang mungkin juga. Ya. Setiap kali kita berhubungan dengan anjing, kita selalu mulus-mulus. Kita selalu memberikan ujian. Ya. Kita menjadi usaha kita supaya apa? Supaya kita semangat. Ya. Ya. Saya itu kesejahteraan juga terjaga. Bukan hanya kesejahteraan untuk dikasih makan, bukan dikasih obat, vitamin. Kita juga urusan biaya yang setiap saat ujian, lesan, maupun sentuhan. Inilah yang bisa memberikan kesuksesan hubungan antara polisi dengan satwa. Luar biasa. Silakan Pak Syafrin, ada tambahan? Ya, pada saya sama. Ya. Kita kasih sayang. Kasih sayang ya. Kasih sayang. Kalau dari sayang itu dari kita mau berbuat apapun yang kita sayang itu mau gitu. Ya. Saya buat ini ya kayak ini. Ya. Sama ya. Kemudian dari gara-gara dia dari saya lebih pada baik. Ya. Di sini sakit itu kan siap sedih dari sampai kemudian kemarin ada juga kita ahli sampai dia nangis seperti itu. Udah kayak jadi mohon maaf nih, ngelihatnya udah gak kayak hewan. Jadi kayak keluarga. Jadi begini Pak Ades. Ya. Jadi kita polisi satwa itu menghargai satwa. Ya. Ingin ngomong gitu sama seperti itu. Siap. Kalau sampai ada kita yang meninggal, bukan meninggal, itu diperlakukan secara terhormat. Dilakukan upacara meninggal. Sama juga hebat. Makannya tersendiri. Ya. Diberikan penghargaan sendiri. Siap. Gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi tambah bertambah ilmu, jadi tambah bertambah yang asalnya tahu sekarang jadi makin tahu nih. Jadi mudah-mudahan mungkin kita nggak bisa terlalu panjang durasinya, tapi mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Doglovers tentang polisi satwa. Mungkin juga teman-teman Doglovers mungkin kalau mau menghubungi polisi satwa bagaimana gitu, mungkin butuh bantuan pengamanan dan lain sebagainya, bisa seperti apa mungkin bisa diinformasikan sedikit. Sebetulnya sama dengan kita membutuhkan polisi 110 ya. Kita mungkin di masyarakat itu ada perlu barang yang tidak bisa dilacak oleh teknologi, kita menggunakan sama seperti yang kemarin terakhir kasus pembunuhan, pelacakan bisa ditemukan dengan kita menggunakan satwa. Dalam secara singkat ternyata korbannya ditemukan, pelakunya tidak jauh tetangga. Nah, tetangga itu bisa, itu lebih cepat gitu. Dan juga apabila di masyarakat mungkin ada anjingnya yang bisa terkendali, mungkin bisa membeli satwa di area masing-masing. Luar biasa. Jadi teman-teman bisa tadi menghubungi ke 110 ya, kemudian juga bisa ke Polda mungkin di wilayahnya masing-masing atau di Polres, bahkan sampai ke Polsek tadi seperti yang disebutkan ya. Terima kasih Komandan Pak Sudaryono, Pak Syahbudin, terima kasih sudah mampir ke Ekenai, sebuah kehormatan dan ini menjadi kebanggaan untuk kami tim Angkatan Senjata Training bisa bermitra dengan kepolisian dan tentunya kami juga selalu belajar dari bapak-bapak polisi satwa sebagai apa ya saya bilangnya pimpinan ya kan, ini suatu instansi resmi satwa yang diakui negara dan tentunya ini menjadi kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia dan sebuah apa ya menurut saya sesuatu yang penting karena adanya polisi satwa kita jadi aman ya, adanya polisi satwa kita
punya punya sesuatu yang berbeda. Jadi partnernya bukan hanya di kendaraan, mungkin kalau proses di lalu lintas, tapi juga di satwa, sehingga kita bisa belajar bagaimana hidup harmonis bersama satwa itu sendiri. Terima kasih Pak, saya banyak belajar hari ini dan mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi lagi ya. Oke, teman-teman, Ekena itu aja ngobrol-ngobrol kita bersama Bapak-Bapak Polisi Satwa dari Mabes Polri bersama Pak Sudaryono dan Pak Syarifudin. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa yang untuk klik like-nya, silahkan klik like-nya. Jangan lupa subscribe juga, kalian subscribe yang belum subscribe, supaya kita terus sama-sama belajar dan juga mendapatkan informasi dari ahlinya. Saya Aris, Ekena Training, mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Jangan lupa mari berlatih dan menyayangi dunia Anda bersama Ekena. Bye.